Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhal muslimun alayka rabbi bi idznillah wa anzur ilayya sayyidi yang saya hormati Kepala SMP Negeri 1 Kepala SMA Negeri 4 Bangku 1 diwakili oleh Ibu Rika Wulandari. Yang saya hormati Bapak Sugito selaku CGP Angkatan 11. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMA 4 Bangku 1. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dapat bermuasalah untuk mendengarkan penyampaian visi dan prakarsa perubahan dari Bapak Sugito selaku CGP Angkatan 11. Tentu dengan aturan hamdalah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam yang seindah-indahnya, yang setepat-tepatnya semoga selalu terlimpah kepada baginda Nabi yang senantiasa kita harap-harapkan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Dengan aturan salawat biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Ibu yang mewakili kepala sekolah Bapak Sugito dan Bapak Ibu Majelis Guru, mohon izin dan mohon maaf kalau mengganggu aktivitas semuanya. Jadi memang inilah tugas gitu ya, tugas yang harus dilaksanakan, tugas dari kementerian melalui Balai Guru Penggerak, di mana kita membersamai CGP dan khususnya pada PI 2 ini harus ada penyampaian visi dan prakarsa perubahan. Visi di sini lebih diarahkan kepada visi individual CGP dan prakarsa perubahan yang sudah dilakukan meskipun skop kecil tapi dengan kelas itu sudah alhamdulillah. Syukur-syukur ini bisa berdampak positif menggugah Bapak Ibu guru yang belum atau yang akan mengikuti kegiatan program pendidikan guru penggerak yang akan dilakukan berikutnya, seperti itu. Dan pada prinsipnya kalau untuk visi sekolah mungkin ini yang sudah terbaik ya, yang sudah terbaik. Kalaupun mungkin ada permintaan dari kepala sekolah atau stakeholder, misalnya siswa, orang tua, atau pemerintah daerah atau bahkan guru itu sendiri, ya nanti bisa ditindaklanjuti dengan membahasnya di forum khusus guru-guru di sini kan, melalui CGP yang ada. Baiklah, kalau tidak memperpanjang mukadimah, kami mohon sambutan dari Ibu yang mewakili Bapak Kepala Sekolah dan juga sekaligus membuka acara pada Ibu waktu dan tempat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Endang Firdaus, benar Pak? Selaku PJ dari Bapak Sugito. Selanjutnya Bapak Sugito yang akan mempresentasikan visinya. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu yang bersedia hadir di sini menyempatkan waktunya. Saya di sini mewakili dari Kepala SMK Negeri 4 Bangku Sambo karena beliau Pak saat ini sedang tidak ada di tempat, sedang berada di Pekanbaru. Kemungkinan sampai hari Kamis baru bisa di sini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pak Dam karena sudah sampai di sini.
Selanjutnya saya juga mengucapkan mohon maaf Pak dengan situasi dan kondisi yang ada. Kebetulan ini mati lampu ya, belum bisa hidup. Saya yakin dan percaya kepala sekolah kami Pak sangat mendukung adanya kegiatan seperti ini. Sejauh ini beliau sangat mendukung sekali. Hanya saja terkadang tidak bisa melibatkan diri secara langsung dikarenakan kesibukan beliau selaku kepala sekolah. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu yang hadir di sini, saya turut mengajak, mari kita sama-sama mengikuti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Sugito dengan hikmat, kemudian dengan penuh semangat juga. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita juga bersama. Saya rasa itu saja Pak. Selanjutnya untuk membuka acara dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara kita buka secara resmi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan sambutan dan juga membuka acara ini. Dan tadi ada diselipkan kalimat yang membuka kita semua agar ayo bersama-sama kita ramaikan program ini. Mungkin sekilas saya cerita sedikit tentang saya dulu ikuti di angkatan kelima Bapak Ibu. Tidak lulus karena waktu itu saya memang dorongan kepala sekolah itu kuat sekali kan, tapi sayanya ya setengah hati. Setengah hati itu sampai 1 jam mau penutupan, dan itu saya mau pergi ke Kampar ada kegiatan, baru saya selesaikan esai. Ya, namanya juga 1 jam kan, pokoknya asal tulis, ada ketik, asal listing. Ya, alhamdulillah nggak lulus. Baru diangkatkan juga ada lagi dan sudah mendorong, baru saya seriusi. Alhamdulillah lulus. Namun mendengar kata guru penggerak waktu itu saya agak jiper juga gitu ya. Oh, katanya tugas-tugas luar biasa kan. Saya keterampilan waktu itu juga belum mumpuni lah. Maka saya coba untuk mengikuti ada 4 kegiatan online gitu ya, pelatihan online untuk ya memantaskan diri lah gitu ya. Ada pelatihan earphone, saya ikuti Canva, saya ikuti membuat dengan Wix, saya ikuti ada pelatihan volume studio, saya ikuti. Jadi agak sedikit meningkatlah kepercayaan diri itu kan. Ya alhamdulillah bisa lulus kan. Bahkan sekarang bisa alhamdulillah juga bisa menjadi pelajar praktik. Itu sekilas tentang saya. Jadi Bapak Ibu istilahnya jangan apa ya. Kalau SMA saya yakin ya, kalau SMA kemampuan itu sudah luar biasa. Saya lihat dari tugas-tugas yang Bapak Sugito juga luar biasa. Mungkin agak sedikit berbeda ketika SD itu agak sedikit berbeda. Tapi Bu Rosita itu kan luar biasa juga. Asal ada kemauan pasti ada jalan. Baik, kita berikan waktu sepenuhnya kepada Bapak Sugito untuk memimpin diskusi tentang visi dan prakarsa. Kepada Bapak Sugito, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini menjelang siang kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa mengikuti beberapa agenda kegiatan-kegiatan yang pastinya tujuannya adalah untuk menambah keilmuan untuk kita semua. Selawat dan salam mari sama-sama kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga disampaikan kepada uswatun hasanah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kiranya kita termasuk orang-orang yang pantas dan layak nantinya dia kelak mendapat syafaat dari beliau dengan izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Pak Busago atau yang mewakilinya, yang kami hormati Bapak PP atau pengajar praktik dalam hal ini oleh Pak Enam Firdaus SPD dalam agenda kegiatan pendampingan individu yang kedua. Yang saya hormati juga dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, teman-teman rekan sejawat yang rela menyisihkan waktunya di tengah-tengah kesibukan kita dalam kegiatan, ya apalagi saat ini lagi dekat-dekat dengan hari kemerdekaan. Pastinya kegiatan mengajar, kegiatan olahraga, kegiatan merayakan kemerdekaan kita masih banyak kesibukan, tapi alhamdulillah Bapak Ibu terima kasih masih bisa menyempatkan untuk hadir dan berkumpul di ruangan ini dalam agenda diskusi dalam kegiatan guru penggerak yang saya jalani, yaitu angkatan 11 untuk Kabupaten Rokan-Hilir. Bapak Ibu sekalian, yang akan kita bahas di sini adalah tentang visi dan prakarsa perubahan yang akan kita lakukan di SMA Negeri 4 berdasarkan diskusi yang akan kita lakukan. Sebenarnya seharusnya kita harus menggunakan fokus yang ada presentasi atau slide yang akan saya tampilkan, tapi dengan kondisi tahu juga ya kenapa mati bisa hidup mati listrik gitu. Nah, di sini saya selaku guru informatika di SMA Negeri 4 Kampung Sago dan terdaftar sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Rokan-Hilir dengan pengajar praktik Bapak Enam Firdaus. Diskusi yang akan kita lakukan adalah diskusi penyelarasan visi dan prakarsa perubahan. Tujuannya adalah untuk mendiskusikan visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi visi yang akan kita buat ini kita diskusikan. Kalau visi yang kita rancang ini dalam diskusi bersama, dalam keputusan bersama, mudah-mudahan akan memudahkan untuk pencapaian bersama. Karena seyogianya tujuan yang harus dicapai itu adalah tujuan yang memang sama-sama kita pahami alurnya. Makanya visi adalah sebuah impian yang akan kita capai, maka kita harus diskusikan di sini, Bapak Ibu sekalian. Sebagai pengantar, pengertian visi itu ibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Ya, walaupun bintang itu jauh, hanya seberkas titik cahaya, tapi ini akan memandu kita kemana kita akan mengarah. Begitulah visi yang akan kita buat. Atau pemahaman lain, visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat untuk kita inginkan keterwujudannya di masa yang akan datang atau di masa depan. Nah, jadi kita masih membayangkan apa sih yang akan kita capai, apa yang akan kita tuju, anak-anak atau murid-murid yang bagaimana yang kita harapkan nanti. Ini dalam gambaran-gambaran visi yang akan kita capai nantinya. Visi adalah representasi visual akan masa depan, penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Nah, kembali lagi bahwasanya visi ini memang harus kita bentuk, kita diskusikan, kita upayakan dalam pencapaiannya. Seperti halnya kalau ada kesepakatan kelas, makanya yang ada di kelas itu kita buat kesepakatan, bukan peraturan. Kalau kita sepakat, ini akan berjalan seiring dengan hal-hal yang kita sepakati. Tapi kalau sebuah peraturan, berarti ada hal-hal yang
kalau visi kita rancang secara bersama, mudah-mudahan kita bisa nanti melakukan pencapaian bersama. Visi itu harus digali, ya ini sama-sama kita gali. Setelah itu harus disusun. Bagaimana setelah kita gali, kita kumpulkan, maka kita susun. Bagaimana penyusunannya? Nah, selanjutnya kita upayakan perwujudannya. Setelah tersusun, maka kita aplikasikan upaya perwujudannya bagaimana. Karena sifatnya berdiskusi atau bersama-sama, saya yakin untuk pencapaiannya kita akan lebih mudah secara kebersamaan. Maka untuk menggali dan menyusun visi yang akan kita buat, kita harus merumuskannya dulu dengan metode. Di sini ada namanya kalimat pelengkapi, kalimat numpang. Jadi izin Bapak Ibu sekalian, saya bagikan ini, nanti bisa kita sama-sama kita isi. Izinnya Bu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah memegang selebaran yang berisi tentang kalimat numpang. Jadi kalimat numpang ini nanti kita isi Bu berdasarkan apa yang kita pahami, ya. Kita sama-sama mengisinya. Harusnya memang ini ada tampilan di fokus, saya ketik apa jawaban-jawaban, tapi kondisi nanti kita tulis saja Bu di kertas yang ada. Nah, di situ kita lengkapi bersama. Tetap saya pandu nanti pengisiannya sama-sama. Nanti saat sudah kita isi, baru nanti kita akan rumuskan, kita ambil intisari dari kalimat numpang yang sudah kita susun bersama ini menjadi sebuah visi yang akan kita lakukan. Mungkin bisa dicontohkan dengan disebutkan contoh yang ada. Kalau ditampilkan kan apa? Kalau di mana ya semalam ya, di SD 022 ada yang begini menuliskan itu. Kami memimpikan anak-anak yang selamat dunia akhirat katanya. Ini terdengar lucu tapi masuk akal. Ya tentu apa ya, kita semua ingin selamat dunia akhirat ya, tapi bahasa seperti itu tidak ada di bisa kan? Tapi kita bisa bahasakan dengan mungkin religius, ya kan? Sesuai profil pelajar Pancasila. Tidak masalah mungkin dengan bahasa yang agak sedikit berbeda, tapi nanti kan sisanya kita bahasakan dengan bahasa yang lebih elegan dan ya. Ya Bapak Ibu, tadi sudah ada penambahan dari BP ya untuk pengisian kalimatnya itu, bagaimana kalimat dan kata itu relevannya, ya bedanya dengan profil pelajar Pancasila, nilai-nilai pelajar. Jadi bagaimana nanti bisa kita rangkum menjadi sebuah kalimat visi dan prakarsa perubahan untuk kita. Di situ Bapak Ibu kan sudah ada, pertama itu kita memimpikan murid-murid yang yang ada yang nanti gimana kira-kira? Bapak Ibu ada lagi? Iya. Budi pekerja gitu ya. Orang jadi nomor satu. Berkarakter. Berkarakter. Izin ya Bapak Ibu, saya sambil ketik nanti mana yang sudah sambil dijawab. Apalagi kira-kira Bu? Cerdas Pak. Cerdas, baik ya. Kreatif Pak. Cerdas, baik. Kreatif ya. Berbudi luhur. Berakhlak mulia. Berbudi luhur. Akhlak mulia. Bergotong royong. Ini bisa loh Pak. Bisa. Iya, ini enak.
langsung pakai itu Pak. Pakai apa? Ada. Iya. Cek. Di putar Pak. Nah kuncinya mati Pak. Coba ya. Ibu, apalagi berakhlak mulia, inovatif, mandiri. Ini tipe 5 sebenarnya. Bisa juga Bapak Ibu berdasarkan observasi Bapak Ibu apa yang belum ada pada anak kita. Misalnya kalau misalnya peralatannya sudah ada, oh yang belum ini, itu ditimbulkan kalau memang itu dibutuhkan atau kita nggak bisa tapi yang pentingnya. Ya, sesuai dengan pertanyaan kalimat Pak ini, kita memimpikan murid-murid yang kita pinginnya gimana sih murid kita ini nantinya gitu kan, sukses ya. Kan ini keinginan kita nih, seperti penjelasan visi tadi bahwasanya ini belum terjadi, belum tergambar, tapi sudah bisa kita bayangkan apa yang akan kita lakukan. Nah, ada lagi Bapak Ibu. Jadi ini sudah ada cantik karakter, cantik tadi kita masuk ke cantik akhlaknya ya, cantik karakternya, berkarakter, cerdas, baik, kreatif, berbudi luhur, berakhlak mulia, inovatif, mandiri, sukses. Apalagi kira-kira Bu? Sudah cukup? Beriman ya. Ini sangat. Jadi nanti keterkaitannya dengan selamat dunia akhirat ini Pak. Kalau beriman. Nanti kalau cantik aja yang laki-laki berarti kan gak diterima. Iya. Cantik kan? Laki-laki jadi cantik. Selanjutnya ya Bapak Ibu, yang kedua ya sama-sama kita percaya bahwa murid adalah apa murid ini Bu? Yang kita percaya Jujur. kita percaya bahwa murid adalah Generasi bangsa. Aset, bisa jadi generasi bangsa, aset bangsa ya. Penerus. Nah, apalagi Bapak Ibu? Generasi revolusi. Individu yang unik lah Bu ya. Nah, karena setiap murid pasti ada keunikannya. Apalagi kita percaya murid-murid kita di khususnya di sekolah kita adalah apa ini? Pribadi dengan potensi atau bakat yang unik dari berbeda dari lainnya misalnya. Apalagi mungkin dari Pak Mura menjelaskan yakin ini bahwasanya murid-murid kita ini seperti apa gitu kan. Mungkin dari Ibu Irma juga murid-murid kita ini orang-orang yang jago bahasa Inggris misalnya. Kebetulan Pak kan bahasa Inggris juga Pak ya. Itu Irma guru bahasa Inggris kita juga. Kita percaya bahwa murid adalah agen of change. Oh, agen of change, benar. Keluar bahasa Inggrisnya. Emang guru bahasa Inggris Pak? Agent of change, ya. Nah, apalagi kira-kira secara geografis, Pak Reda, bagaimana murid-murid kita dipercayai? Jadi sudah terdapat di sini kita percaya bahwa murid adalah generasi bangsa, aset bangsa, penerus bangsa, individu yang unik, agent of change, Leader revolusi. leader perubahan.
pemimpin perubahan. Industri boleh. Calon pemimpin masa depan. Iya, calon pemimpin masa depan. Calon pemimpin masa depan. Ya, kita yakin. Jadi kalau kita yakin bahwa murid-murid kita seperti ini, mudah-mudahan kita ada upaya untuk perwujudannya nih, gitu Pak ya, hingga tercapai nantinya. Mungkin untuk pertanyaan kedua nggak cukup lah, tadi sudah cukup banyak ya, generasi bangsa, aset bangsa, penerus bangsa, individu yang unik, agent of change, pemimpin perubahan, calon pemimpin masa depan. Atau mungkin ada lagi, silakan Bapak Ibu kira-kira tambah. Langsung kita ke pertanyaan berikutnya. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter, kebutuhan murid, apalagi yang kita utamakan? Pengembangan karakter Ya, mungkin sama dengan pendidikan nanti lah ya, bisa juga. Pengembangan mungkin ke pengembangan bakat dan minat nanti Pak ya. Apalagi kira-kira Ibu, kalau dari Ibu Nur, apa kira-kira di sekolah kita mengutamakan apa yang kita utamakan? Kita mengutamakan belajar, mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Luar biasa sebenarnya. Bapak ini bisa jadi CGP nih Pak. Sudah bahasa. Iya, bahasa CGP nih Pak. Pembelajaran yang berpihak pada murid. Luar biasa. Kebetulan bangkunya duduknya dekat dengan Pak di kantor. Nyintik-nyintik terciprat ilmunya. Bapak Ibu sekalian, sambil kita berdiskusi, sambil dimakan menikmati Pak hidangan yang ada ala kadar yang ada di situ. Nah, sudah tadi Pak kita mulai. Ayo, apalagi Bapak Ibu? Mungkin dari Ibu Idit. Nah, di situ kan ada apa kira-kira di sekolah kita mengutamakan apa yang kita utamakan, Irfan? Tadi sekolah sudah mengutamakan pendidikan karakter, mengutamakan kebutuhan murid, mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Apalagi? Ya Bapak Ibu, nanti kita kumpul kalimat keempat ini, baru kita susun, kita rangkai menjadi sebuah visi bersama. Utamakan kejujuran, ya. Benar, jujur, transparansi itu penting Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita mungkin ke kalimat berikutnya ya Bapak Ibu. Kalimat berikutnya di sini butuh keyakinan, kesadaran kita ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa yang disadari oleh murid di sekolah kita ini Bapak Ibu. Kira-kira berdasarkan selama kita mengajar, apa yang disadari oleh murid-murid kita ini? Sekolah adalah rumah kedua. Sekolah adalah rumah kedua. Nah iya benar. Karena apalagi di tingkat SMA dari jam 7 pagi sampai jam 4 itu di sekolah, jadi lebih banyak sepertinya mereka beraktivitas di sekolah. Ya apalagi kira-kira murid sekolah kita sadar betul bahwa yuk Bu dididik menjadi insan yang berkompeten, sadar bahwa dididik untuk menjadi manusia atau insan yang berkompetensi.
jadi insan yang berkompeten. Ya, boleh. Tadi dari Bu Irman, atau Bu? Ada Bu? Sekolah tempat menggali potensi. Tempat menggali potensi. Benar. Mereka sadar bahwa sekolah ini adalah tempat untuk menggali potensi. Jadi nanti kita sebagai guru yang memandu mereka, mengembangkan, menuntut ke arah potensi mereka. Ada yang lain dari bapak-bapaknya? Apa ini Pak? Sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Sadar betul bahwa Murid sekolah kita mendapatkan pendidikan dan pengajaran. murid wajib ya mendapat pendidikan dan pengajaran, ya Pak ya. Wajib mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Ini kan berdasarkan pengalaman kita Bapak Ibu ya, saat mengajar kita pahami murid-murid kita, berarti mereka sadar akan hal ini. Selanjutnya ke kalimat numpang yang berikutnya. Di sini ada kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa berkolaborasi. Jadi kita yakin bahwa kita bisa berkolaborasi ya. Ini salah satunya kita kumpul di sini. Ini salah satu kolaborasi yang kita lakukan. Apalagi kira-kira warga sekolah itu berarti semuanya ya, baik pendidik, ya, pendidik, PPTK maupun penjaga sekolah, satpam dan semuanya yang ada di lingkungan sekolah adalah warga sekolah. Berkolaborasi. Apalagi kita warga di sekolah ini yakin untuk apa yang kita yakini Pak, Bu? Yuk kira-kira yakin dari bapak-bapak kira-kira Mungkin 3C, diskusi, kolaborasi, sinergi. ya G-nya kayak jadi kolaborasi, diskusi atau komunikasi ya kan, diskusi lah mungkin, kolaborasi sinergi. Kita berarti yakin bisa diskusi, bisa berkolaborasi, bisa bersinergi. Menuntut dan membimbing. Menuntut Dan membimbing anak. membimbing anak murid. Dan Murid keselamatan. gimana Pak? Menuntut dan membimbing serta Menuntut dan membimbing serta menjaga keselamatan. menuntut dan membimbing. apa kan Pak akhir batin. Selamat datang ya. Itu bahasa-bahasanya juga. Bahasa Iya. juga guru gerak. Apa dari Jajar Batara ya? Iya. Itu selamatan. Iya betul batinnya. Hadir dan batin. Nah, keselamatan lahir saja, kalau batin tertekan dan selamat juga ya. Atau batinnya terselamatkan tapi lahirnya tidak lengkap. Ya, benar. Kita yakin bahwasanya kita di sini semuanya bisa terbimbing atau tertuntut hingga selamat. Ada lagi, Bapak Ibu? Kita warga di sekolah ini yakin untuk menggali dan mengembangkan potensi untuk meraih di masa depan. menggali dan mengembangkan Potensi bakat menggali dan mengembangkan bakat
bakat anak murid Pak ya. Bakat dari insting yang terarah. murid yakin untuk insting yang terarah, betul Pak? Bakat murid di masa depan. Kesejahteraan batin anak itu memang selama ini kurang mendapat perhatian di paradigma apa gitu ya. Kadang kan anak itu dari rumah sudah dapat repetan dari ibunya kan, bikin pagi nggak masalah orang tua kan. Kadang di jalan mereka punya masalah motor dan lain sebagainya. Sampai surat kenapa juga masih direpetin dulunya. Apa enggak perlu tertekan gitu kan? Dengan apalagi ya ketika anak itu memang lemah mentalnya kan, kejiwaannya rapuh dan sebagainya. Kayak tadi saya ada kecelakaan itu orang terlibat Terus kita dekat pasar itu. terus kita ya Pak ya. Iya. Baru kan dari dia Pak. Iya baru saya lewat tadi. Nanti kita tahu. Nanti kita tahu. Nggak tahu lah kalau sisa karena mayatnya kayaknya tadi bawa tinggal dalam ada ditutup daun tak itu sisa-sisa potongan badannya. Ya Bapak Ibu sekalian, satu lagi nih kalimat numpang yang terakhir mungkin. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa yang kita pahami? Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Setiap anak memiliki Bakat dan kemampuan masing-masing. bakat dan kemampuan Masing-masing. masing berbeda ya. Dan kita yakin bahwa setiap anak itu memiliki bakat dan kemampuan masing. Apalagi kira-kira apa yang kita pahami bahwa kita di warga sekolah ini sekolah memiliki visi dan misi. Ya, bisa jadi memang sekolah pasti mempunyai visi dan misi. Apalagi kira-kira kita dan warga di sekolah, berarti semuanya nih ya yakin paham bahwa Sekolah sebagai jembatan. jembatan kemana Pak? Sekolah sebagai menuju masa depan. jembatan menuju masa depan. Nah, bukan jembatan Sroto Ustaz Pak. Bahaya Pak. Belum siap. Karena 2045 itu kan digadang-gadang sebagai generasi emas bangsa kan, dan PPDB ini adalah salah satu jembatannya. Seperti itu ya. Peran Bapak Ibu sangat dinantikan. Ya, ini makanya kita harus memahami peran kita nih Pak ya, sebagai warga di sekolah, baik itu guru, pendidik, ketika tenaga pendidikan. Ada lagi ya Bapak Ibu? Kita dapat memajukan dan membimbing anak ke arah yang lebih baik. Kita dapat Memajukan dan membimbing. dan membimbing Ke arah anak ke arah yang lebih baik. yang lebih baik. Menuju Indonesia emas. Nah, Indonesia 45 ya. Ya. Nah, inilah beberapa kalimat numpang yang sama-sama sudah kita lengkapi. Atau mungkin masih ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan? Saya. Nah, dari kalimat numpang yang sudah kita isi bersama-sama, sudah kita pikirkan, kita
cari ide-ide kita untuk melengkapi kalimat tersebut, kita akan susun dalam bentuk visi bersama dari kalimat-kalimat yang sudah ada tadi. Berarti kalau yang pertama tadi kita memimpikan murid yang cantik atau yang baik akhlaknya, karakternya, cerdas, baik, kreatif, berbudi luhur, akhlaknya informatif, mandiri, sukses, dan beriman. Berarti kalau menjadi sebuah visi itu sesuatu yang akan kita wujudkan atau kita bangun atau kita ciptakan nantinya, Pak. Berarti kita membangun atau menciptakan, mewujudkan ya murid yang berkarakter atau cerdas, kreatif. Dari beberapa kalimat beberapa kata ini, mana yang kira-kira lebih efektif kita ambil, kita pakai? Religius Murid yang berkarakter, lanjut kita sambung dengan kepercayaan bahwa murid adalah sebagai apa nanti? Sebagai generasi bangsa, aset bangsa, penerus bangsa yang sudah ada diteruskan. Kalau yang sudah baik, maka kita harapkan bisa diteruskan atau menjadi agent of change, pemimpin perubahan, pemimpin masa depan. Jadi nanti isinya mungkin bisa dengan kalimat mewujudkan murid yang berkarakter menjadi pemimpin di masa depan, gitu. ya Antara religius dengan karakter ini dua kata yang mungkin secara maknawinya mungkin mendekati gitu ya. Tapi saya yakin kalau secara bahasa itu pasti berbeda. Namun kalau sudah berkarakter, apakah dia pasti religius atau sebaliknya? Kalau dia religius sudah pasti berkarakter. Jika memang kalau religius itu sudah pasti berkarakter, berarti kan maknanya lebih luas yang religius. Maka dalam pembuatan visi itu bisa apa ya namanya? Istilahnya deduktif, bisa induktif. Dari yang kecil dulu menuju yang besar, atau dari besar dulu nanti efeknya kepada yang kecil-kecil. Itu tergantung kepada kita nyamannya di mana. Saya setuju juga misalnya bahwasanya memang kalau secara lebih mendalam, religius sama karakter itu berbeda. Belum tentu yang religius itu berkarakter, dan itu sebaliknya. Kalau bisa dimasukkan kata religius dan karakter. Kalau masalah penempatan bisa di awal. Bisa di awal, bisa ya. Saya berlandaskan iman dan takwa, Iya, itu kan religius juga. Betul. Berarti mewujudkan murid yang religius dan berkarakter. Nah, karena pertimbangannya tadi dari kelima juga iman dan ya, berarti iman itu lebih kepada religiusitas. Kayaknya salah dan bukan ini Pak ya. Tidak. Kalau dasar ini dalam biasa nih Pak. Di dalam istilahnya yang apa tadi, religius itu yang boleh disamakan. Karena kalau paham tadi pada sini Pancasila saja kita mengutamakan Tuhan. Saya rasa ideologi yang paling terhidup itu mungkin Pancasila. Dari ini supaya membantu supaya lebih Pancasila dan masuk kepada tema kita. Ya, berarti kita sepakat bahwasanya mewujudkan murid yang religius dan berkarakter. Nah, itu urutannya religius berkarakter. Selanjutnya harapan atau kepercayaan yang akan kita susun untuk menjadi pemimpin masa depan atau aset bangsa atau penerus bangsa, generasi bangsa. Kira-kira yang mana kira-kira bisa kita padukan Bapak Ibu sekalian untuk pemimpin masa depan Pak ya? Karena terkait dengan perkembangan harapannya Indonesia Emas 2045.
kan generasi emas berarti mereka Kalau itu udah kalimat misi. ini Belum ya? Masih mau ngambil beberapa untuk misi lah. Iya, iya. Kalimat misi tadi ini kan masih terus Pak, mewujudkan murid yang religius dan karakter. Lanjutannya tadi Pak, kalau murid itu Pak nanti berkarakter sebagai pemimpin di masa depan. Diambil dari kalimat yang kedua. Cuma kan tidak mungkin meletakkan kata pemimpin masa depan dalam sisi yang sisi itu biasanya kan sisi bermungkin kan. Nah, tapi kita bisa ambil dari kata berprestasi sebenarnya kan. Prestasi itu kan tidak hanya dalam hal juara atau apa saja kan. Misalnya kita bisa menciptakan anak yang soleh-soleha atau berkarakter tadi itu kan sebuah prestasi juga kan. Dan pemimpin bangsa kita nanti harapannya juga bisa mencetak kita sebagai rakyatnya apa namanya ya taat kepada negaranya kan itu juga sebuah prestasi. Untuk kalimat di sini Pak, apakah harus diambil kata dari setiap kalimat Bapak? Jika memungkinkan bisa, tidak ya tergantung kesepakatan kita pada itu. Daya dukungnya cukup apa enggak gitu ya. Jadi buat visi tapi nggak tercapai gitu kan, rasanya itu berat kan gitu kan, berat untuk dicapai yang tidak buru-buru tapi kita bisa mencapai kan dari stakeholder yang ada itu kan nanti kan istilahnya diskusi ya, oh ini bisa dicapai. Pencapaiannya di mana nanti lebih jelasnya di visinya kan, dijabarkan apa saja. Dari mana tadi Pak? Gitu. Dari dua ya. Mewujudkan murid yang religius dan berkarakter, serta berprestasi melalui pembelajaran yang berpihak pada anak. Sedikit inilah kalimat kalimat visi yang akan kita bangun. Anak diganti kalau boleh menjadi siswa misalnya. Sebenarnya kalau anak banyak anak luas, pemahaman anak itu luas. Kalau siswa jelas dia yang sudah Bersekolah iya. Nah, jalanan juga anak tidak Salah bersekolah sendiri pula. ini Pak ya. Berarti mewujudkan murid yang religius dan berkarakter serta berprestasi melalui pembelajaran yang berpihak pada siswa atau murid itu jadi Pak, untuk bahasanya ini sampai di mana Pak? Sampai di visi. Coba tawarkan nanti, ini kan sekedar itu ya, masih gitu kan. Iya. Tawarkan setelah nanti terbentuk visi kita, terus kita selaraskan dengan visi sekolah, tawarkan apakah perlu visi sekolah itu bahkan misalnya. Tapi ini kan sebagainya. Sudah juga kalimat itu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita kan sudah susun ya, sekedar kita diskusi tadi, kita sudah dapat kalimat visinya mewujudkan murid yang religius dan berkarakter serta berprestasi melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini visi bersama yang sudah kita susun kendali dan kita susun. Nah, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Nah, jadi jika sudah, apa kalimat visi yang sudah dibuat atau jika belum, kira-kira apa yang perlu kita selaraskan dan nanti kita coba diskusi, kita ajukan, mudah-mudahan ada perubahan-perubahan yang mengarah ke arah yang lebih baik untuk visi bersama yang bisa disepakati oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah nantilah dalam kesepakatan keputusan ke depannya. Kira-kira itu Bapak Ibu.
sudah selaraskah atau ada yang perlu kita sesuaikan? Artinya Pak, visi yang ini menyesuaikan yang di sekolahnya atau apakah? Ya, di sekolah kan pada dasarnya sudah mempunyai visi dan tujuan. Ya. Nah, kita di sini sedang diskusi untuk menggali sebuah visi harapan untuk anak ke depannya. Nah, kira-kira setelah kita gali, kita susun tadi setelah diskusi bersama, visi ini apakah sudah selaras dengan visi yang sudah ada? Kalau memang nanti belum selaras, maka mungkin kita akan coba ajukan sebagai perbaikan-perbaikan ke depannya atau penggenapan. Kalaupun sudah, ya mudah-mudahan ini tinggal proses bagaimana perwujudannya kita secara bersama dari visi yang sudah kita rancang. Visi sekolahnya. Yang lama? Visi sekolahnya. Memang untuk saat ini visi sekolahnya itu kalau menurut wakil guru ya Pak, sedang ditinjau ulang. Ya. Seperti apa ya? Bunyinya seperti apa? Bunyinya nggak apa juga sih. Visi sekolah yang lama kan? Iya. Ini Pak, mewujudkan generasi penerus bangsa yang berakhlak, unggul dan berkarakter. Hampir sama. Hampir Tapi sama. ada tempatnya ada di posisinya. Karena memang peninjauan ini terkait dengan sudah dekat-dekat waktu aktivitas juga, terus kemarin di beberapa periode tahun termasuk pada masa COVID itu ada perubahan visi dan misi sesuai dengan kondisional yang ada. Visi darurat atau darurat COVID karena mempengaruhi pada sistem pembelajaran waktu ada perhitungan dari pengawas. Karena sih kemarin diskusi tentang itu juga. Dan ini karena sudah mencapai 4 tahun, mencapai 5 tahun, kita sedang menanti akreditasi. Contohnya ada peninjauan ulang akan menyesuaikan dengan profil pelajar Pancasila menyesuaikan dengan guru merdeka. Usul-usul P5 itu juga harus ada terkait visi yang ada. Kalau tidak salah saya di dalam pembuatan visi dengan kerangka baca Ya, gitu ya. Iya. Harus ada semacam satu lah minimal dari profil pelajar Pancasila ini. Kalau secara keseluruhan rasanya ya bukan mustahil sih kalau kita memang serius. Tapi kebanyakan mungkin ya orang langsung mencantumkan berdasarkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila gitu ya. Ya kan? Tapi sesuai dengan kemarin waktu dengan fasil memang diarahkan itu harus diambil salah satunya. Jangan mencakup keseluruhannya. Kalau untuk keseluruhannya jangan judulnya tapi disebutkan karakter sendirinya. Jadi prakarsa itulah nanti kita menjabarkan sesuai dengan kerangka bagja yang ada dan itu harus disesuaikan dengan aset. Aset sekolah ada itu kita ada atap, aset, lapangan kan itu harus disesuaikan. Kira-kira kalau kita semua terdukung atau tidak ini nanti pelaksanaannya. Kalau tidak, bagaimana nanti teknisnya dengan kerangka bagja. Jadi berdasarkan pemahaman dari instruktur, kerangka bagja itu bukan untuk mewujudkan visi, tapi untuk merealisasikan prakarsa perubahan yang sudah ada menggunakan kerangka bagja. Jadi ini wujud nyata dari visi apa yang diwujudkan ya pakai bagja. Menggunakan bagja, alatnya bagja itu apa? Itu sih bahannya. Kalau dulu kita kan ada pakai SWOT itu ya. Ya, SWOT. Sekarang Unitas, Community, Trik, Ancaman. Sekarang berbasis pada aset ya. Istilahnya apa itu? Memberdayakan yang ada. Ya. Kalau dulu kan kita sering
memikirkan sesuatu yang menjadi masalah. Dari kelemahan. Iya, kelemahan itu. Dari kekuatan ya Pak ya. Yang menjadi jahat. Ini apresiatif ya istilahnya. Jadi apresiatif. Jadi sekecil apapun aset itu kita apresiasi dan kita manfaatkan. Orang kadang kalau dulu hanya karena tidak bisa ini terus tidak dimasukkan ke kepanitiaan misalnya kan. Kalau sekarang ya sekecil apapun kemampuan dia kita libatkan. Jadi bentuk kolaborasi bersama melibat. Karena kan mungkin nanti aku tersisihkan Ya. gitu ya. Ya mungkin itu, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah menyusun, kakak saya melengkapi kalimat numpang, sudah menyusun kalimat misi bersama, dan secara diskusi tadi kita sudah memahami bahwasanya ada keselarasan dari misi yang ada, terlepas nanti ada perubahan visi dan misi sekolah ke depannya, itu nanti mudah-mudahan keterlibatan kita sebagai guru penggerak dan teman-teman yang lainnya bisa ikut andil dalam memprakarsai pembuatan visi nantinya. Ini sudah terbentuk, mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensi dan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian yang bisa meluangkan waktu dan kesempatannya. Semoga ini menjadi keilmuan dan keberkahan untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sudito yang telah memimpin diskusi kita ini. Pada dasarnya seperti apa yang dikatakan Pak CEO Facebook ya, siapa namanya? Maksudnya bagian ide itu tidak muncul langsung sempurna 100% gitu ya. Tetapi akan sempurna ketika kita terus memikirkannya, melakukannya, mengerjakannya, terus memperbaikinya. Nah, baru ide itu muncul sempurna. Demikian juga dengan visi, ketika kita akan meraihnya menuju ke sana itu kita jabarkan di misi, dan kita jabarkan lagi di tujuan, kita lakukan terus dan seterusnya sampai betul-betul misi itu 100% kita bisa raih, tercapai. Dan misi juga harus menyesuaikan dengan kondisi situasi pada zaman sekarang, zamannya gitu, sesuai dengan program zaman kalau dalam bahasa ininya kan, apa yang diinginkan oleh murid sebagai salah satu stakeholder, orang tua, pemerintah daerah dan lain sebagainya. Jadi saya rasa ini sudah luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersama kami di sini. Maaf dalam mengganggu waktunya dan juga mohon ini kali kedua dan akan ada juga beberapa kesempatan kita ke sini dengan situasi yang agak berbeda. Terima kasih sekali lagi, kurang lebih mohon maaf. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah sama-sama. Sudah Pak. Ayah, kita makan dulu atau? Ya. Iyalah. Jangan dulu sekarang. Kalau dulu sudah lewat. Di mana Bapak di sini aja? Ya, di mana bagusnya? Di sini juga boleh. Di sini. Boleh Pak. Tapi tidak ada layanan.